محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل Masjid Baitul Salam kita doain mudah-mudahan pengurus semuanya diberikan sehat walafiat. Allah kasih istiqomah di dalam melakukan Masjid Baitul Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian pada subuh yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan junjungan rahmat, ridho, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Di antaranya pada kesempatan ini alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk sejenak di majelis ilmu. Harapan dan doa mudah-mudahan yang kita laksanakan pada kesempatan ini semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, laku kalau diterima sama Allah, jangankan sholat subuhnya, sholat qobliyah subuh kata Nabi, rakaatain qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Isi dunia kan banyak ya. Iya, isi dunia kan banyak ya. Insya Allah banyak, isi dunia banyak, apartemen, rumah mewah. Cuma dunia ini di dalam pandangan Allah itu lebih apa? 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Terus kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, man sholat subha fi jama'atin faka'annama qoma laila kullah. Siapa orang sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya sama dengan dia sholat tahajud semalam suntuk. Sama. Jadi kalau malam belum sempat tahajud, sholat subuhnya berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan kita sholat tahajud semalaman suntuk. Apalagi kita lanjutkan dengan di majelis ilmu model begini ya. Ini kan duduk di majelis taklim kayak begini paling lama 1 jam, benar gak sih ya? Cuma pahalanya luar biasa. Duduk di majelis ilmu itu masya Allah luar biasa.
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang niat jalan dari rumah ke satu tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Makanya majlis taklim model begini kata Nabi adalah raudhatul jannah, taman surga. Idza marartum bi raudhatin jannah fartau. Kalau kamu lewat dari salah satu taman surga, fartau, mampir walaupun hanya sebentar. Sahabat bertanya, "Wa ma raudhatul jannah ya Rasulullah?" Rasul, apa taman surga itu? Qala halaqatul dzikri aw majlisul ilmi. Taman surga di dunia itu adalah majlis zikir atau majlis ilmu, majlis taklim. Makanya setan gedebet banget ya, setan gedebet banget kalau kita betah di majlis ilmu. Makanya kalau kan begini Pak, duduk di majlis ilmu itu ngaji ya sekarang ini kan jalan menuju surga nih. Kata Nabi, hufatil jannatu bil makarim. Jalan menuju surga Pak dihiasi dengan sesuatu yang ada di sana nama nafsu. Wa hufatil naru bisyahawat. Jalan menuju neraka banyak disenangi nama nafsu. Kalau ngikut keinginan nafsu jam segini enaknya ngapain? Tidur kan ya? Lagi sahur tadi banyak banget ya. Enaknya tidur bolos bener dia. Nah, cuman kita lawan. Gak enak pokoknya jalan menuju surga agak enak. Sholat agak enak Pak, walaupun cuma 5 menit. Puasa, haji, umroh ya. Jalan menuju surga enggak ada yang enak Pak. Semuanya yang berjuang ya, ngurusin masjid, ngurusin ibadahnya, itu jalan menuju surga dihiasi dengan sesuatu yang gak enak. Karena begini ya Bapak, kalau pahala itu kan urusan akhirat. Urusan akhirat itu gak menarik kecuali buat orang beriman. Kalau kita masih demen baca Quran, iman kita masih hidup. Kalau masih senang ke masjid, masih senang infak, itu iman kita masih hidup. Karena urusan akhirat itu nggak menarik kecuali buat orang beriman. Tapi kalau urusan dunia itu sangat menarik buat orang yang kurang iman. Ngurusin pengajian, urusan akhirat bukan. Urusan akhirat bukan. Ngaji nih, ngaji. Ngantuk apa ngapain? Ngaji urusan akhirat atau urusan dunia? Banyak yang ngaji apa banyak yang kagak? Banyak yang kagak kan? Karena urusan akhirat kurang menarik. Cuma begini Ustaz, depan ya. Kalau pengen menarik begini, ada urusan dunia di dalamnya. Besok umumin ke kampung-kampung, siapapun yang ikut kajian Ahad minggu depan, setiap jamaah insya Allah akan diberikan paket sembako gratis dan uang saku 300.000 rupiah. Kira-kira banyak yang datang? Hah? Dicoba dulu belum tahu. Kenapa jadi belum gitu ya? Karena ada urusan dunia menarik. Tapi kalau urusan akhirat nggak menarik kecuali buat orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan ya hidup kita semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhirat kita mendapat syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini saya bawa kitab Tanbihul Ghafilin. Ini karangan Masr Muhammad Ibrahim As-Samarqandi yang sering dipanggil dengan Abu Lais As-Samarqandi. Ini hadis-hadis dan qaul sahabat tabi'in. Hadisnya sudah ditarjih. Ada hadis-hadis sahih, hadis hasan ya. Ada hadis dhaif juga yang saya sampaikan di beberapa majlis nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Al-Fadl bin Ahmad qala haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Qarabisi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Amr maula al-Muttalib an Asim an Mahmud bin Rubaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Kata Nabi, yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirk al-asghar, syirik yang kecil. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa asyirkul asghar, apa syirik kecil itu? Qala, Rasulullah bersabda, ar-riya, riya. Jadi syirik kecil itu apa? Riya. Beribadah enggak ikhlas, tapi pengen dilihat orang, pamer. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazal ibadu bi a'malihim. Nanti di akhirat ketika amal-amal seorang hamba itu dibalas, Allah berfirman kepada orang yang riya. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turabuna lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khairan. Pergilah kalian kepada orang-orang yang waktu di dunia kalian pamer kepada dia, riya kepada dia. Fanduru hal tajiduna indahum khairan. Maka perhatikanlah apakah kalian akan mendapatkan dari sisi mereka kebaikan. Jadi begini, Nabi takut nih buat kita umatnya terjerumus dalam syirik yang kecil, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang gede-gede mah Nabi gak khawatir, karena kita udah diajarin agama. Kita kagak nyembah berhala, nggak nyembah pohon, nggak nyembah Yesus, ya, nggak nyembah tuh. Itu namanya asyirkul akbar, syirik yang gede itu. Datang ke dukun, syirik ada. Ada datang ke dukun ada. Datang ke dukun syirik juga Pak. Kalau dukun berak ya, bernama kabar. Nah yang Nabi khawatir itu syirik yang kecil. Apa? Beribadah, tapi niatnya bukan karena Allah. Pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, pengen disanjung orang. Itu yang Nabi paling khawatir. Kenapa? Karena begini. Nanti di akhirat kita kali kayak kita sholat, zakat, puasa, haji, umroh, duduk di majelis ilmu, berjuang di masjid ya Pak Bu. Itu kan kita dalam hati kita pengen yang kita kerjain itu nanti jadi pahala ketika kita berpulang menghadap Allah. Mudah-mudahan nih saya sholat, saya duduk di majelis ilmu, antuk saya bela-belain dah, saya lawan antuk saya. Mudah-mudahan nanti jadi pahala. Tapi karena salah niat, itu ketika nanti di hadapan Allah kita pengen minta pahala dari Allah, kata Allah, seluruh bimbing ente dulu ibadah kan karena simpulan, udah sama bulan, kira-kira minta pahala sama dia, bisa nggak dia itu kasih pahala ke kita? Bisa. Kita ibadah, sholat karena ada mertua, ibadah, bacanya banyak-banyak, sujudnya dilama-lamain, cuma niatnya karena mertua tuh. Itu Pak Bu, sholat kita ketika kita nanti di hadapan Allah nggak ada pahalanya. Kalau pengen pahala minta kemana? Nanya niat kita harus ikhlas karena Allah. Karena begini, amal ibadah kalau pengen diterima syaratnya ada dua. Yang pertama, maka lillahi mukhlishan. Ibadah itu kita kerjain semata-mata ikhlas karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Yang kedua, wali rasulihi muwafiqan. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dua ini tidak boleh misah. Ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita ibadah nih, ikhlas banget, niatnya karena Allah. Cuman ibadah itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, nggak ada nilainya. Sama kita ibadah
ngerti ibadah itu ada syariatnya, tapi kita kerjain nggak berangkat dari hati yang ikhlas, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya dua ini ya kita perlu aja deh. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Cuma begini, kan sekarang ada orang yang kalau dikerjain sama Nabi bid'ah, susah. Jangan, Pak. Ketentuan Nabi kan kita sebut sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada 3. Yang pertama af'alun Nabi, perbuatan Nabi. Nabi ngerjain tuh sahabat dia, akhirnya jadi hadis. Saya lihat Nabi begini. Saya lihat Nabi kalau sama istrinya begini. Itu sahabat lihat Nabi ngerjain itu. Itu namanya hadis af'al. Hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Yang kedua namanya aqwal. Nabi mengucapkan. Nabi ucapkan itu. Ada yang Nabi kerjain, ada yang belum sempat Nabi kerjain. Ucapan-ucapan Nabi itu juga hadis. Namanya hadis af'al, hadis qauli. Kalau perbuatan namanya hadis fi'li. Kalau perkataan namanya hadis qauli. Nabi belum ngerjain tapi udah ngucapin, hadis bukan? Hadis gitu. Salah kalau orang bilang yang enggak dikerjain Nabi itu bid'ah sesat. Enggak. Ada pekerjaan yang diucapin sama Nabi itu juga hadis. Namanya hadis qauli. Dan yang ketiga ada hadis takriri. Nabi enggak ngucapin, Nabi enggak ngerjain, sahabat ngerjain, Nabi lihat, Nabi enggak komen. Itu namanya hadis takriri. Jadi hadis ada 3 ya, hadis fi'li, hadis qauli, sama hadis takriri. Gitu. Nah itu harus sesuai itu. Yang kita kerjain mesti sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar Pak, ini hati kita ini benar-benar ketika ibadah kita lurusin niat kita kan. Karena begini Abdullah Masyaallah. Al-Ka'batu Baitullahi fil ardi wa kadzalikal qalbu bil haqiqah Baitullahi fil insan. Ka'bah itu rumah Allah di atas permukaan bumi. Sementara hati itu hakikatnya rumah Allah pada setiap jiwa manusia. Baitullah, hati kita ini rumah Allah. Enggak boleh ada yang masuk di hati kita kecuali Allah. Kalau ada yang masuk, kalau enggak ada, ini rumah Allah nih hakikatnya. Kalau kita masukin selain Allah di hati kita, Allah maha cemburu, Allah enggak mau. Artinya apa? Kalau kita ibadah, berjuang, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, harus kita masukin hati kita, niat kita hanya Allah. Makanya nih dalam mazhab Imam Syafi'i, at-talaffuz bin niyah mustahab. Melafazkan niat sebelum ibadah hukumnya sunnah. Kalau niat hukumnya rukun. Niat nih, sholat itu ada niat, itu rukun. Tapi melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Tadi kita sholat subuh, ibu sebelum sholat subuh kita diajarin talaffuz bin niyah. Usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman adaan lillahi ta'ala. Mazhab Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah. Kalau sunnah artinya apa? Dikerjain berpahala, ditinggalin enggak dosa. Dikerjain bagus kan? Enggak dikerjain agak apa-apa kalau sama kayak diributin. Nah ini gara-gara usul juga pada ribut. Imam Syafi'i itu mustahab, sunnah hukumnya gitu. Tapi kalau niat itu hukum. Nah, talaffuz bin niat itu bagus. Maksudnya apa? Supaya kita itu sebelum ibadah benar-benar mengkosongkan hati kita. Ibadah kita ini hanya karena Allah. Bahasanya lillah
puasa. Kemarin habis sholat taraweh, sholat witir, kan diajarin apa juga kan? Nawaitu shauma ghadin an ada di fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillah kita. Ya Allah, besok saya puasa. Jalani kewajiban Ramadan hanya karena Engkau ya Allah, bukan karena yang lain. Ibu bapak yang sudah pernah berangkat umroh, niatnya labbaik Allahumma umratan. Tapi ibu fikih itu ngajarin nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah kita. Buat kita yang udah pernah haji, ketika haji pakai kain ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhon lillah kita. Semuanya karena Allah kan. Itu supaya ingetin kita nih. Kita mau sedekah karena Allah. Bahkan ketika kita sholat, salah satu doa kita yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Begitu. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, bukan karena yang lain. Kalau ibadah kita benar niatnya tulus karena Allah, ibadah kita itu bakal tenang. Kita berjuang, di hati kita hanya Allah, nanti perjuangan kita bakal tenang. Nah, makanya kita yakin loh. Ibu juga sama tuh, ibu bakti amal lagi niatnya karena Allah gitu. Kalau niatnya karena Allah, nanti mau dibalas baik amal lagi, alhamdulillah. Enggak pun enggak apa-apa, karena baktinya karena Allah. Kita Pak, saya sama bini Pak. Nabi Pak, itu Nabi sama bini benar-benar. Kalau kita hadis tentang keluarga Nabi kan, sama Siti Khadijah, sama Siti Aisyah, Nabi benar-benar mau perlakukan istrinya istimewa luar biasa. Sampai Nabi Pak, waktu Nabi naik onta bersama Siti Aisyah, itu unta kagak ada injekan buat turun, apa namanya itu ya? Itu Nabi buru-buru turun Pak, buru-buru turun, Nabi kasih dengkulnya supaya diinjek sama Siti Aisyah. Nabi benar-benar memuliakan istrinya luar biasa. Ya kalau kita prakteknya Pak, diri kita lakukan. Sholat yang paling baik buat seorang hamba itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, apalagi laki-laki, itu mesti di mana? Di masjid berjamaah. Nabi setelah perintah sholat, Nabi nggak pernah ninggalin sholat jamaah sekalipun, nggak pernah. Sampai beliau meninggal dunia, itu nggak pernah Nabi ninggalin sholat jamaah. Kalau ibu lah cerita. Kalau ibu menurut mazhab Imam Syafi'i yang sholat rumah. Kalau laki-laki sebisa mungkin di mana? Di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, kalau bisa kita kerjain di rumah. Qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya lebih afdal di mana? Di rumah sendiri. Gitu. Makanya seharusnya sholat sunnah kita di rumah rakaatnya lebih banyak dibanding sholat wajib di dalam masjid. Kalau di masjid cuma 5 waktu, Johor, asar, maghrib, isya, subuh, berapa rakaat? 17 rakaat. Tapi kalau sholat sunnah itu lebih banyak. Sholat tahajud berapa rakaat? Itulah 8 rakaat. Witir, Nabi witirnya setiap malam nggak kurang dari 11 rakaat. 8 ke 11 sudah berapa? 8 ke 11 berapa? 19 kan? Baru 2 waktu sholat, udah ngalahin sholat.
sholat di masjid, baca Quran di masjid, zikir tahlil di masjid. Di rumah nonton TV, di rumah buka HP lihat YouTube. Akhirnya anak lihat, oh kalau di rumah nonton pakai HP. Jangan Pak, Bu, kalau bisa hajinya di mana? Di rumah. Sholat sunatnya di rumah. Anak kita lihat, oh ayah lagi ngapain dari sholat sunat Quran, ayah lagi ngapain lagi sholat sunat haji, ayah lagi ngapain lagi baca Quran. Nah ini Pak, semuanya di masjid, baca Quran di masjid, sholat sunat di masjid, yuk tidak keluar. Di rumah main HP aja. Anaknya nanya, mana bapak main? HP bisa ada kamu? Mana bapak main? Nah makanya rumah kita jangan kayak kuburan. Maksudnya apa? Ada kegiatan ibadah di situ, begitu Pak. Nah, jadi ibadah yang sunnah disembunyiin sama Bu. Kalau ibadah yang wajib, kalau bisa dinampakkan. Nah, ibadah yang wajib kalau bisa dinampakkan. Sholat jamaah, nggak usah pakai disembunyiin. Takut dia jalannya bunyi-bunyi, takut dilihat orang. Takut itu. Kalau yang wajib, kalau bisa dikasih tahu. Bapak datang duluan, bapak-bapak, ibu-ibu, Johor 15 menit lagi, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Begitu seharusnya. Kalau kata Habib Abdul Rahman, kalau punya tim hadroh setiap mau ke masjid, Arab pakai hadroh. Boleh kata, kalau yang wajib itu harus dinampaki. Ajak orang, ayo masjid kita. Apalagi wajib zakat. Zakat mal itu kalau bisa diumumin. Zakat mal dari bapak bulan sekian. Kenapa? Wajib. Apalagi haji umroh. Haji itu wajib. Kalau bisa dikasih tahu, tolong ya datang ke rumah saya, doain saya mau berangkat haji. Kenapa? Di situ ada syiar Islam. Itu. Nuntut ilmu wajib apa sunnah? Wajib. Nuntut ilmu wajib apa sunnah? Wajib. Ini wajib. Kalau bisa kita nampakin, ajak orang banyak-banyak kan begitu. Nah kalau yang sunnah itu penting. Bapak ibu lagi ada rezeki mau infak ke masjid. Kalau buat ibu bapak, kalau bisa namanya hamba. Kalau buat orang meninggal dunia lebih baik sebut namanya. Kalau buat kita lebih baik hamba. Pas itu lagi terawih diumumin. Ya alhamdulillah ya Pak, buat kita dari hamba Allah. Iya, dorong gitu. Nah, makanya kata Nabi, sedekah yang paling afdal itu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'ahbaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sedekah yang paling afdal itu seseorang bersedekah dengan tangan kanannya, terus diumpetin sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan. Tangan kanan. Ada Pak. Saya nggak boleh orang begitu ada Pak. Ada orang saya bebas di tanah, lengkap di Jonggol 5 hektar. Ada orang datang Ustaz, mau ketemu, ngobrol bentar di ruang PKS. Ada apa ini? Saya kasih kunci mobil, kasih mobil Ustaz. Ini mobil saya di depan masjid saya parkir. Tolong balik duitnya buat di tanah kakak Ustaz. Umumin nggak Pak Haji? Nggak usah. Di rekening kau punya duit masih 124 juta. Ya Allah, ini siapa ya? Saya tanya ke Bank Mandiri waktu itu, ini siapa yang transfer dari Bandar masuk? Siapa namanya? Nggak ada Pak, jadi sebut namanya. Akhirnya kita sebutin aja hamba Allah. 2 minggu setelah disebut itu orang yang datang Ustaz, kemarin saya sudah transfer yang 124 juta buat keluarga saya Ustaz. Ya Pak Haji, kemarin disebutin hamba Allah. Apa-apa aja kalau yang mesti saya buat keluarga. Cuma ada juga Pak, saya punya program bawa proposal ke Pak Haji. Ini Pak Haji kaya Pak, luar biasa. Tokonya ada 16. Betul, rumahnya 500 meter tingkat
mobilnya 3 bergeger. Kita datang Pak kasih proposal ke rumah. 3 hari setelah itu ke toko saya telepon, saya baru sini. Apa yang main udah kemarin bawa proposal lewat bawa kwitansi, bawa kwitansi kemarin bawa dapat gede pakai kwitansi. Sampai ke toko, mana kwitansi dibawa? Dibawa lagi. Mari Pak dari 50.000 Pak. Nih dari keluarga saya, kata uang 50.000 pakai kwitansi. Macam-macam, gitu saja. Kalau ngurusin menjawab itu modelnya. Nah, jadi kalau kita buat kebaikan, jangan dulu dikasih orang. Ada kebaikan-kebaikan yang hanya kita dan Allah. Lihat ini, bukan ini. Buya, ini hati-hati nih, gara-gara status pahala kita angus. Ini lagi ngaji begini. Cetrek, update status. Alhamdulillah bisa ikut ngaji di masjid baik besar. Ada nggak gitu? Ada orang gitu? Ada kan ya? Lagi baca Quran, habis baca cetrek. Alhamdulillah hari ke-16 sudah juz 17. Ada yang gitu? Jadi itu bagus ketika kita ngelakuin kebaikan, kita update status selesai pahalanya, habis. Ketika kita masuk status, niat kita pengen dilihat orang, pengen dibuka, pengen dibaca, pengen dikomen, betul apa kagak? Itu bahasa agamanya, pengen dilihat, pengen dibuka, lihat, begitu maksudnya. Kemudian HP itu jangan buat. Kalau kita kemudian, kecuali kalau perkara-perkara yang wajib dan kita, dan kalau yang begitu kita udah jangan dikit-dikit status. Nah, apalagi orang yang ikhlas itu, nah, kalau itu orang ikhlas, kalau orang yang ria itu begini tandanya, yang suruh tidak ada orang yang ria itu dia bermalas-malasan kalau lagi sendiri sholatnya malas-malasan, lagi sendiri kalau sembahyang pakaiannya asal-asalan, pakai kaos oblong, tangannya karena koki, sejadahnya miring, dibetulin pakai kaki, saking malasnya dewek. Tapi kalau wayan sukuidakan nama atas, kalau lagi bareng-bareng rajin banget, buat tulang bawa pakaian bagus banget. Kalau mau masjid pakaian sholat masjid pakaian bagus, ya bagus. Cuma di masjid sama di rumah yang kita sembah sama kan? Di masjid kita nyembah siapa? Halo? Di masjid kita nyembah siapa? Di rumah kita nyembah siapa? Beda. Nah, kita ubah dikit-dikit Pak. Itu kalau itu mampu ini berarti kita begitu ada niat bukan karena kalau lagi sendiri malas, lagi sholat sendiri bacaannya bina ampun. Kalau sholat dari imam kabar buat jangan gitu ya. Apalagi wa yazidu fil amali idza asta'ala, dia menambah amal, makin semangat. Kalau dipuji, mengurus masjid dipuji sama jamaah, semakin semangat. Boleh, cuman mereka itu. Apalagi wayang mus di dalam nabi. Kalau dipuji makin semangat, kalau dihina patah semangat. Dipuji, wah ngurusin masjid ini Ustaz bisa banget ngurusin masjid. Wah makin semangat, wah Gira jadi kritik, masa urusan sih begitu? Oh, udah capek-capek, masih udah berat terima. Nah, berjuang karena Allah, dipuji sama dihina sama, dipuji sama dihina nilainya sama, dipuji bodoh amat, dihina bodoh amat. Orang yang masih begitu, Pak. Kalau kita berjuang ikhlas karena Allah, kita bakal ringan melangkah. Kalau kita berjuang pengen semua orang muji kita, mustahil. Ngurusin masjid supaya orang semua senang sama kita, mustahil. Contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu Pak Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Gufiro lahu ma taqaddama min dzambi, Nabi karena punya dosa
manusia paling bersih, paling ikhlas. Tapi kita baca sejarahnya, Nabi dalam berjuang dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dicemooh, bahkan dilempari kotoran unta. Inna kala majnun, dihina sebagai orang gila, orang stres itu Nabi. Apakah Nabi patah semangat? Enggak. Nabi tetap semangat, berdiri tegak, mendakwahkan Islam. Kenapa? Di hati Nabi ada Allah. Jadi gitu Pak, ya. Kalau berjuang masjid ya, di RT, udah kalau kata Allah jadi ringan. Yang penting kebaikan, praktek bodoh amat, mau dipuji, mau dihina bodoh. Nah, ya Pak ya, Pak, masih ada 10 menit lagi stop. 10 menit lagi udah stop, silakan. Barangkali ada yang mau nambah, ada yang mau nanya silakan. Dengan dia disorot kamera, kita bisa lihat beliau di kamera, jadi contoh kita ini. Ini Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ini kalau dilihat dari sepak terjang beliau bagus Pak, bisa turun langsung. Susah Pak, yang pribadi kayak gitu susah. Ngobrol sama orang kampung langsung nyatu gitu, susah. Dari buat-buat itu emang ada yang begitu. Di luar kekurangan beliau, kalau di hati beliau gitu. Saya suka lihat podcast beliau itu. Kadang-kadang ada sampai sahur Pak, beliau pilih ke rumah orang miskin, dia sahurnya pakai apa? Gitu ya, tapi itu bakal mati. Nah, kalau begitu itu ada hadisnya. Itu ada hadisnya. Begini. Ada sahabat jaga rajul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ini amalul amal maksimal. Rasul, saya beramal, saya umpetin tuh amal saya. Wa yaqu alaihi. Tapi tiba-tiba amal saya itu ketahuan orang. Jadi viral lagi. Baik ibu dijadikan aliyami aja. Lalu karena itu jadi viral, saya kaget. Amal saya itu jadi dikagumin orang, jadi buat contoh orang. Karena begitu, aliyami aja apa saya tetap dapat pahala. Saya beramal, ya saya begini, tapi viral. Orang pada tertarik sama perbuatan saya sampai takjub, saya sampai merasa bagaimana? Apakah saya dapat pahala Rasul begitu? Apa kata Rasul? La tabihi ajron, kau dapat 2 pahala. Ajrun sirri, pahala menyembunyikan amal, wa ajrun alaniyah, pahala viral itu amal. Niatnya sembunyi tahu viral. Jadi boleh Pak Bu. Ini kalau kita, apalagi orang masjid ya, kalau orang masjid kalau bisa seluruh kegiatan masjid itu didokumentasi, santunan yatim didokumentasi, karena itu dilaporkan. Beda kalau orang masjid, kalau kita jadi panitia didokumentasi, ngaji begini didokumentasi. Kenapa? Karena harus dilaporkan kepada jamaah yang lain. Kalau kita santunan anak yatim, kalau itu pribadi kemudian disembunyiin. Tapi kalau organisasi santunan di masjid, kalau bisa diviralin, dipoto, diupdate di medsos gitu, supaya jadi contoh buat yang lain. Jadi gitu. Kalau misalkan hati kita bisa jaga, ya Ustaz saya mah nggak tahu sih, saya pokoknya saya podcast saja supaya jadi contoh buat orang. Itu luar biasa. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu ajri fa'ilihi bi ghairi ayat usalahu syai'un. Siapa orang yang membuat satu tradisi baik, terus tradisi itu diikutin sama orang lain, maka dia dapat pahala dari pahala orang yang mengikuti tradisi itu. Gara-gara kita podcast, orang lihat podcastan kita. Contoh misalkan kita setiap pagi ngasih nasi barokah, ojol atau apa, kita podcast, kita share ke grup. Gara-gara kita podcast itu orang pada ngikutin tuh, aku pengen isi bulanan, akhirnya pada masak ngikutin Pak Bu
wujuhihim. Ya, wallahu